Oke, baik kita mulai ya teman-teman semua ya. Nah, malam hari ini adalah kita membahas sebuah studi kasus ya, masih dengan mata kuliah yang sama yaitu akuntansi perpajakan. Nah, studi kasus ini pernah saya infokan ketika kita sebelum UTS ya teman-teman ya. Waktu UTS kan sebelum UTS ya, kita kan bahas tentang soal satunya yang ini ya. Nah, sementara soal 2-nya saya bilang kan kita hold dulu, nanti after mid test akan kita bahas bersama. Oke, baik ya. Kita mulai saja. Nah, ini soalnya, jadi ini adalah data ya, data PT Hutama. Nah, data ini adalah sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan akhir tahun. Ya, akhir tahun yaitu apakah PPh pasal 29 atau 28A ya. Oke, 29 atau 28A jadi bisa kurang bayar atau lebih bayar ya. Dan PPh pasal 25 yaitu adalah angsuran untuk tahun berikutnya. Nah, kita ketahui bahwa PT Hutama ini bergerak di bidang usaha perdagangan ya, yang mana memiliki penjualan ya yang berasal dari dalam negeri, penjualan netonya, net sales-nya ya itu ada 6,9 miliar ya. Terus ada persediaan awal untuk HPP ya, persediaan awal ditambah pembelian gitu kan, dikurangi dengan retur ya, dan dikurangi persediaan akhir. Nah, terus nanti dikurangi lagi biaya usaha seperti itu ya. Itu nanti ketemu laba kotor dulu ya, setelah laba kotor dikurangi dengan biaya usaha, baru nanti terlihat besaran dari laba sebelum pajak ya. Nah, yang mana selain dari penghasilan dalam negeri ya, PT Hutama ini memiliki penghasilan dari luar negeri ya. Nah, 12 sebentar saya mute dulu. Oke. Nah, jadi penghasilan luar negeri ini ya, itu ada penghasilan dari Singapura ya, 25.500.000 rupiah. Nah, ini after tax ya. Kita ketahui bahwa taxnya itu adalah 5%. Nah, kalau 15% berarti before tax-nya ya atau DPP-nya adalah 30 juta. Ya. Nah, karena ini ada penghasilan luar negeri maka dikenakan PPh pasal 24. Oke. Yang kedua adalah dari negara Jepang ya. Yang mana ya after tax-nya itu adalah 65 juta ya. Nah, diketahui bahwa tax-nya adalah 35%, jadi before tax-nya atau DPP-nya adalah 100 juta. Nah, jadi penghasilan luar negeri ini dikenakan PPh pasal 24 yang kita kenal dengan istilah KPLN atau kredit pajak luar negeri. Ya, nah di dalam kredit pajak luar negeri ini nanti kita menghitung berapa sih besaran batas maksimum pajak yang diperkenankan. Nah, jadi ada perbandingan ya, perbandingan antara penghasilan neto luar negeri ya dibagi dengan penghasilan neto dalam negeri baru dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Nanti itu berapa hasilnya? Nah, dengan menggunakan penghitungan dengan tarif langsung ya, DPP dikalikan dengan tarif, kemudian nanti ada perhitungan dengan menggunakan kredit pajak luar negeri. Nah, apabila dua hal tersebut ya, dua penghitungan tersebut dilakukan, nah nanti baru kita lihat kira-kira mana nih yang lebih kecil perhitungannya, maka itulah yang diperkenankan ya, atau batas maksimumnya seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya, itu tadi sekilas tentang PPh pasal 24.
Lanjut. Nah, selain dari penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri, PT Utama ini juga memiliki penghasilan luar usaha ya, yang terdiri dari, nah ini nanti kita breakdown, kita kelompokkan atau klasifikasikan, ini masuk ke PPh final atau tidak final. Kalau PPh final dia masuk ke 4 ayat 2 ya, PPh pasal 4 ayat 2 ya. Kalau PPh final perhitungannya ya penghasilan bruto ya, DPP-nya penghasilan bruto dikalikan dengan tarif. Nah, terus nanti ada PPh yang tidak bersifat final atau PPh pasal 4 ayat 1. Nah, itu nanti ada PPh pasal 23 ya yang sehubungan dengan apa namanya? Royalti ya kan, bunga non-bank ya kan, terus kemudian jasa servis ya kan. Nah, nanti berkaitan dengan penghasilan yang tidak bersifat final atau 4 ayat 1 ya. Nah, nanti ada juga penghasilan lainnya misal seperti dari keuntungan penjualan aset yaitu diatur di dalam Undang-Undang PPh ya pasal 4 ayat 1 huruf D. Lalu ada pembebasan hutang ya diatur di dalam pasal 4 ayat 1 huruf K. Nanti teman-teman tinggal dibuka lagi undang-undang pajaknya ya. Untuk lebih lengkapnya semua dijabarkan di dalam undang-undang tersebut. Oke, nah ini kita klasifikasikan sesuai dengan jenis penghasilannya. Tadi apakah bersifat final atau non final gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa bunga jasa giro ini saya highlight ya warna merah ini saya highlight untuk apa? Membandingkan ini berarti PPh final yang saya highlight ini. Ya. Artinya nanti pajaknya ya, pajak yang dipotong atau dipungutnya itu tidak bisa dikreditkan pada saat kita menghitung PPh akhir tahun. Gitu ya. Nah, ini ada bunga jasa giro. Diatur dalam pasal 4 ayat 2. Ingat ya, bunga pendapatan bunga bank itu dia termasuk ke dalam PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Bunga bank ya. Nah, ini kebetulan bunga jasa giro. Ya, berarti bunga yang berhubungan dengan perbankan atau bank ya. Nah, di sini dikatakan bahwa 32 juta ini setelah pajak. Setelah pajak, berarti kita cari DPP-nya dulu kan. Berapa nih brutonya, ya kan? Oh, ternyata bunga berapa tarifnya? 20% kan ya. Jadi, dapatlah nih sebesar 40 juta. Nah, ini before tax-nya atau DPP-nya. Ya. Nah, lalu di sini bunga bank ini disebut dengan penghasilan tidak teratur. Gitu. Nah, kenapa tidak teratur? Nah, artinya nanti penghasilan pada saat kita menghitung pada saat kita menghitung PPh angsuran tahun berikutnya. Nah, pendapatan bunga ini ya, bunga jasa giro ini nanti jangan dihitung lagi. Gitu, jangan dihitung lagi PPh finalnya. Gitu, teman-teman. Ya, makanya dikenal dengan penghasilan tidak teratur. Nah, jadi untuk menghitung penghasilan untuk menghitung untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya ya. Teman-teman tinggal dilihat penghasilan tidak finalnya itu apa saja. Terus yang penghasilan teratur. Kira-kira yang teratur mana aja gitu kan. Yang setiap tahunnya memang diterima oleh perusahaan. Nah, itu disebut penghasilan teratur. Kalau tidak teratur artinya penghasilan itu diterima tidak setiap tahun gitu. Contoh kan kayak bunga jasa giro. Tiap bulan kan perusahaan pasti menerima, betul nggak? Setiap menjelang akhir bulan, ya nggak? Biasanya tuh udah ada biaya administrasi bank gitu kan, udah ada apa namanya jasa giro dan lain sebagainya. Ada pajak ya kan, kalau teman-teman buka dalam buku rekening ya, buku rekening bank atau buku tabungan ya seperti itu. Nah, makanya ini dikenal dengan sebutan penghasilan tidak teratur. Itu ya. Nah, lalu ada keuntungan penjualan aset. Keuntungan penjualan aset ini ya, karena keuntungan, berarti aset yang dibeli harga perolehannya berapa dikurangi dengan nilai sisa buku ya kan. Nanti nilai sisa bukunya itu
Kurangkan dengan asetnya pada saat itu dijual. Oh, ternyata profit, ada laba, ada capital gain-nya di situ. Ya, artinya apa? Aset yang dijual lebih besar daripada nilai sisa bukunya. Gitu. Makanya di sini terjadi capital gain atau keuntungan penjualan aset. Ya, nah keuntungan penjualan aset ini juga sama dikenal dengan istilah penghasilan tidak teratur. Gitu. Penghasilan tidak teratur karena apa? Karena pada saat aset dijual artinya ya udah aset itu udah laku ya kan? Udah tidak masuk ke dalam daftar aktiva perusahaan gitu. Udah dikeluarkan di dalam daftar aktiva perusahaan. Gitu ya, teman-teman. Oke, makanya di sini untuk keuntungan penjualan aset ini termasuk ke dalam penghasilan tidak teratur. Oke, karena kan setiap bulan, setiap tahun ya kan, aset yang dijual mungkin beda-beda seperti itu. Nah, karena aset yang dijual beda-beda, sudah otomatis harga perolehannya pun berbeda, nilai sisa bukunya juga beda, ya enggak? Seperti itu. Oke. Nah, poin C ini ada royalti. Royalti ini masuk ke dalam PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 itu kan pajak yang dipotong atau dipungut atas gitu kan. Ada bunga, ya enggak? Bunganya bunga non-bank ya. Terus ada dividen, ya kan? Dividen untuk yang wajib pajak badan ya, bukan orang pribadi. Kalau orang pribadi kenanya PPh pasal 21 ya. Atau final. Nah, terus ada apa lagi? Selain itu bunga, dividen, royalti. Nah, royalti ini masuk ke dalam PPh pasal 23. Ada royalti, ada sewa gitu kan, dan juga ada jasa. Oke, ya. Nah, jadi di sini royalti ini ya, dia setelah pajak ya kan, itu 25.500.000. Nah, royalti kan tarifnya 15% kan, maka DPP-nya adalah 30 juta. Nah, royalti ini dia dikenal dengan istilah penghasilan teratur. Kenapa? Karena royalti ini akan diterima setiap tahunnya. Gitu. Jadi dianggap sebagai penghasilan teratur. Oke. Lanjut ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah bunga. Nah, ini bunga pinjaman. Kalau bunga pinjaman berarti bunga non-bank, bukan yang terkait dengan perbankan gitu. Makanya di sini dikenakan PPh pasal 23. Nah, ini juga after tax atau sebelum setelah pajak ya. Setelah pajaknya ada 42.500.000, maka DPP-nya ya adalah 50 juta. Kita kalikan 15% ya, seperti itu. Nah, bunga pinjaman pun sama. Ini dianggap sebagai penghasilan teratur. Karena setiap tahun pasti perusahaan akan menerima dalam jangka waktu tertentu ya. Anggap aja ini bunga pinjamannya masih berjalan gitu untuk beberapa tahun ke depan, seperti itu kita anggap ya, kita asumsikan seperti itu. Nah, lanjut ke jasa servis. Ingat ya, jasa ya, karena ini termasuk services ya, jadi kayak jasa layanan dan lain sebagainya gitu ya. Jasa services ini diatur di dalam PPh pasal 23. Nah, setelah pajak itu diterima 19.600.000. Ya, terus kemudian before tax-nya atau DPP-nya adalah 20 juta. Nah, atas penghasilan jasa servis ini ya, ini disebut sebagai penghasilan tidak teratur. Karena apa? Karena jasa ini diterimanya penghasilan pasti beda-beda setiap tahun gitu, setiap periode pasti beda-beda jumlahnya atau nominalnya. Makanya disebut sebagai penghasilan tidak teratur. Oke. Yang terakhir itu adalah pembebasan utang. Pembebasan utang ini diatur di dalam pasal 4 ayat 1 huruf K. Yang mana pembebasan utang ini ya, dia termasuk ke dalam penghasilan tidak teratur. Kenapa? Karena tadi pembebasan utang enggak setiap periode masa ya, enggak setiap masa, terus enggak setiap tahun ini dilakukan oleh perusahaan. Ya, hanya kondisi-kondisi tertentu saja, keadaan-keadaan tertentu saja.
Makanya di sini dikenal dengan istilah penghasilan tidak teratur kita sebutnya. Oke, nah jadi nanti yang teratur ini hanya poin C dan D ya. Saya highlight. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti untuk kita dalam menyusun penghitungan PPh pasal 25 tahun berikutnya atau angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Oke. Nah, ini ya. Daftar penghasilan ya, daftar penghasilan dari siapa namanya? PT Hutama ya, gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kemudian ya diketahui bahwa si PT Hutama pernah mengalami sebuah kerugian. Ya, kerugian ini terjadi diawali dari tahun 2014 ya. Perasaan tadi udah diedit deh ini, kok muncul gini ya. Oke. Nah, terus kemudian 2014 dia mengalami kerugian. Ya, mengalami kerugian. Oke, terus tahun 2015-nya dia laba. Nah, jadi kerugian tahun lalu dikurangi dengan laba tahun 2015, maka ada selisih, ada sisa rugi fiskal yang di tahun 2014. Ingat ya, kerugian kompensasi kerugian ini bisa diklaim oleh si wajib pajak itu maksimal adalah 5 tahun ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang terbaru ya. Setelah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 itu ya, terus kemudian mengalami reformasi menjadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Nah, dulu sebelum Undang-Undang Nomor 36, kompensasi kerugian itu dia bisa diklaim 10 tahun oleh si wajib pajak. Nah, terus seiring berjalannya waktu terjadilah sebuah reformasi Undang-Undang Perpajakan ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, makanya berubah menjadi 5 tahun ya. Nah, sampai saat ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah terus di tahun 2016 ternyata laba lagi nih. Nah, laba lagi 400 jutaan. Nah, karena di tahun lalu tahun 2014 masih memiliki sisa rugi ya kan. Nah, maka masih bisa dikompensasikan. Oke. Nah, lanjut. Ternyata di tahun 2017 ya kan, setelah 2 tahun berturut-turut PT Hutama ternyata rugi ya, 2017 dan 2018. Nah, cuma di tahun 2019 dia mengalami laba. Nah, jadi kerugian tahun 2017 dan 2018 itu bisa dikompensasikan ya ke tahun 2019 ya, karena kan 2017, 2018, 2019 baru hitungannya adalah 3 tahun ya kan, tahun ketiga, jadi masih bisa dikompensasikan. Nah, sehingga dari rugi-rugi tadi ya dikurangi dengan laba yang tahun 2018, maka PT Hutama mengalami sisa rugi ya, sisa rugi fiskalnya di tahun 2020 adalah senilai 453.850.000. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman cara menghitung kerugian yang dialami oleh perusahaan. Jadi kira-kira bisa dikompensasikan berapa lama. Jadi kita hitung aja berapa selisihnya. Kalau perusahaan kan dia fluktuatif, nggak melulu laba, nggak melulu juga rugi. Pasti sewaktu-waktu, ya kan, ada kemerosotan, ya ada declining gitu kan, ada penurunan, terus ada tumbuh ya, the grow up ya kan, ada pertumbuhan ya kan. Siklusnya tuh seperti itu ya, kalau kita lihat bisnis itu seperti itu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi di akhir 2019 masih memiliki sebuah sisa rugi fiskal ya kan. Nah, nanti kerugian inilah nanti bisa kita kompensasikan di tahun pajak
2020 ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita masuk ke poin berikutnya ya. Ini ada pajak yang sudah dipotong ya dan membayar pajak sendiri selama tahun 2020. Jadi ini PPh Potputnya yang nanti bisa diklaim menjadi kredit pajak gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada PPh pasal 25 yang setiap bulannya diangsur oleh perusahaan ya. Nah, kalau dikalikan setahun ya 1.520.000 ini menjadi 18.240.000. Oke. Nah, selain itu juga ada surat tagihan pajak atas PPh pasal 25. Ya mungkin dia ada keterlambatan lah dalam membayar ya kan. Membayar angsuran PPh pasal 25. Nah, jadi di sini diketahui bahwa STP ya di dalam STP itu senilai 2.250.000. Nah, ternyata angka tersebut termasuk sanksi bunga sebesar 250.000. Nah, nanti pada saat menghitung kredit pajak, ini kita kurangkan dulu. Jadi yang boleh dikreditkan hanya pokok pajaknya saja. Berapa? Yaitu adalah 2 juta. Ya, 2.250.000 dikurangi dengan 250.000. Maksudnya begitu ya. Jadi yang bisa diklaim nanti, yang bisa dikreditkan adalah 2 juta saja. Hanya pokok pajaknya saja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nah lalu di dalam data penjualan ya, di atas terdapat penjualan kepada Pemkot Bekasi. Nah ini masuk ke transaksi PPh pasal 22, tepatnya adalah pada bendahara pemerintah atau instansi pemerintah. Ya, kalau teman-teman masih ingat, itu pengenaan tarifnya adalah 1,5%. Itu ya PPh pasal 22-nya. Oke, nanti kita tinggal hitung aja nih. Ya kan 22 juta. Ya. Lanjut. Nah, poin D. Nah, ini transaksi impor. Impor BKP, barang kena pajak dari Singapura. Diketahui bahwa nilai impornya adalah 118.450.000. Nilai impor, kalau kita minta PPh pasal 22, nilai impor dikalikan dengan tarif. Nah, ini kita anggap bahwa dia memiliki API, ya, memiliki angka pengenal impor. Jadi tarifnya pakai yang 2,5%. Kalau non API berapa teman-teman? Berapa persen pengaliannya, tarifnya? Nilai impor? 5%. 5%. Yang lain? 7,5 Bu. Oke, 7,5%. Gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir dikatakan bahwa PT Hutama telah membayar tagihan atas pembelian plat baja. Ingat ya, ini transaksi masih PPh pasal 2, tapi pada industri tertentu. Ya, industri tertentu lainnya, yaitu ini transaksi atas baja. Ya, dari produsen PT KMI senilai 330 juta termasuk PPN, nah ini including PPN. Nah, kemarin udah kita bahas ya, bahwa ingin mencari DPP-nya adalah kita kurangi dulu dengan PPN-nya. Ya, jadi 30 juta ya, dikali dengan tarifnya itu adalah 0,3%. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini adalah penjelasan dari studi kasus PT Hutama. Nah, diketahui bahwa semua transaksi terutang pajak dan telah dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu teman-teman ya. Oke, nah jadi sebelum kita bahas secara lebih mendalam, jadi kita pahami dulu ini tujuan soalnya untuk apa sih gitu kan. Nah, dari sini baru nanti kita bisa breakdown, kita hitung apakah ini kurang bayar atau lebih bayar atau nihil. Ya, untuk tahun pajaknya adalah 2020. Nah, kemudian nanti kita hitung berapa besaran dari kredit pajaknya ya. Tadi kan kredit pajak itu ada PPh pasal 22, 23 ya, 24. Oke. Ada STP, ada angsuran PPh pasal 25 dan seterusnya.
Nah, lalu nanti kita hitung besaran dari PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya, yaitu tahun 2021. Oke, itu ya tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan perihal dari studi kasus hari ini. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita bisa langsung bahas ya untuk membuat rekonsiliasi fiskalnya. Oke, mohon izin saya share screen kembali. Ya, nah ini ya teman-teman. Jadi soalnya sudah saya pindahkan ke sini ya. Sudah saya copy paste ya. Nanti teman-teman tinggal kita jawab saja. Ya udah ada keterangannya juga. Lanjut ya. Nah, ini kita buat dulu nih tabel dari rekonsiliasi fiskal. Nah, ingat ya, rekonsiliasi fiskal ini gunanya untuk kita menyusun laporan laba rugi fiskal sebagai dasar pengenaan pajaknya ya. Seperti apa bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Oke, ini saya edit dulu tahunnya. Karena kita di tahun pajaknya adalah 2020. Oke, nah ini saya buat tabelnya seperti ini ya. Keterangan, terus laba rugi komersialnya tadi kita tinggal pindahkan saja dari studi kasus tersebut ya. Saldonya atau nominalnya ya kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke sini ya. Oke. Ya, jadi nanti kita tinggal pindahkan saja nominalnya dari studi kasus tersebut. Nah, karena tadi kita sudah lihat besaran laba rugi komersialnya, lalu kita lakukan sebuah koreksi fiskal, baik positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif akan menambah dari penghasilan kena pajak atau sebaliknya negatif ya. Negatif adalah akan mengurangi dari penghasilan kena pajak. Oke, ya kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, siap nih untuk dibahas. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Oke, baik. Ya, nanti ini lembar jawabannya akan saya sharing lagi ya. Saya share lagi ke grup kelas ya. Minggu depan kita latihan sekaligus kuis ya, latihan sekaligus kuis. Makanya tolong dipahami betul-betul ya teman-teman ya, baik-baik. Oke, nah untuk transaksi penjualan neto ya, itu yang diperoleh dari dalam negeri, dia tidak ada informasi atau tidak ada transaksi yang mempengaruhi dari koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Jadi penjualan neto dalam negeri baik secara komersial itu sama dengan fiskal ya, seperti itu. Baik secara fiskal maupun komersial tidak ada perubahan. Nah lanjut ya, kita hitung besaran dari HPP-nya atau harga pokok penjualannya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mencari HPP adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian ya kan, dikurangi dengan retur ya kan, atau potongan pembelian. Nah, jadi ketemu pembelian neto ya kan, terus ada barang siap untuk dijual ya, cost of goods sold-nya ini adalah diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan pembelian neto ya. Seperti ini ya teman-teman. Gitu. Pembelian neto kita cari ya, pembelian dikurangi dengan retur ya, maka ketemu net purchase atau pembelian neto. Lalu ada barang siap untuk dijual ya tadi, persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian neto. Nah, terus ada persediaan barang dagang akhir. Nah, ketemu dia tuh jumlah dari harga pokok penjualannya, yaitu barang siap untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Lalu
ya, penjualan neto dikurangi dengan jumlah HPP, maka ketemu gross profit atau laba kotor. Oke. Lanjut, diketahui bahwa biaya usahanya ada 2 miliar sekian gitu kan. Nah, jadi ketemu deh tuh laba usahanya adalah sebesar 307.064.800. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut ya. Nah, lalu sesuai dengan informasi atau keterangan tambahan ya di dalam studi kasus bahwa PT Utama ini memiliki penghasilan luar negeri. Ya, tadi kita udah hitung ya besaran dari before tax-nya ya. Before tax-nya ini udah ketemu ya. Tadi kan ini udah ya dikalikan tarif ya. Oke, PPh-nya, PPh pasal 24 ini ya. Oke, ini boleh dikasih keterangan. Pasal 24, ini pun sama. Gitu ya teman-teman, boleh dikasih keterangan. Oke, nah jadi secara fiskal menjadi 30 juta untuk yang di Singapura ya. Kemudian yang di Jepang ada 100 juta. Oke, nah setelah itu ini tadi yang kita kelompokkan, kita klasifikasikan apakah penghasilan dari luar usaha ya. Itu ada penghasilan bersifat final dan non final. Yang final ini kita koreksi ya secara negatif. Jadi ya karena ini sifatnya final maka pajaknya tidak bisa dikreditkan. Makanya kita koreksi negatif ya sehingga laba rugi fiskalnya menjadi 0 saldonya. Ya, lalu ada keuntungan penjualan aset, kemudian ada royalti ya. Ini kan before tax after tax semua ya. Kita cari before tax-nya. Oke. Sudah saya berikan rumusnya ya. Lalu ada bunga pinjaman, ada jasa servis, serta ada pembebasan utang. Nah, maka di sini laba sebelum pajak secara komersial awalnya adalah 670 juta. Sekian-sekian. Nah, setelah dilakukan koreksi fiskal, ya dilakukan rekonsiliasi fiskal, maka penghasilan kena pajaknya menjadi ya, atau laba sebelum pajaknya adalah menjadi 682 juta 164.800 rupiah. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini dapatnya dari mana? Jadi kita jumlahkan semuanya. Ya, laba usaha kita tambahkan dengan penghasilan dari luar negeri gitu kan. Lalu kita tambahkan dari penghasilan luar usahanya. Oke, maka dapatlah tadi 682.164.800 rupiah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, kita udah tahu nih penghasilan neto sesungguhnya. Ya kan ini. Laba sebelum pajaknya. Oke, nah lalu dikurangi dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ya. Oke. Ini kan tadi tahun 2018 ya. Berarti saya tambahkan 1 yaitu tahun 2019 di sini ya. Tadi 2019-nya dia laba ya. Bentar, ini belum diedit. Oke. Oke. Nah, gini ya. Ini 2020. Ini 2021. Oke, laba berapa nih? 265.450 ya. Nah, nih. Nah, ini udah dimasukin ya. Berarti ini tadi 2017, 18.
Ini 19. Gitu ya. Coba sedikit aja. Nah, ini ya diubah. Saya sesuaikan. Jadi kompensasi kerugian ya. Tadi ya karena ini menghitung tahun 2020 ya. Jadi tadi kan kalau dijelaskan ya di sini. Bentar, tadi mana ya? Ya, kita jelaskan bahwa tadi kerugian di tahun 2014 mengalami kerugian ya itu sudah terselesaikan di tahun 2016 ya sudah dikompensasikan di tahun 2016. Nah, jadi yang rugi tahun 2014 itu jangan kita hitung lagi ya teman-teman gitu maksudnya ya. Jadi kita mulai menghitungnya adalah dari tahun 2017. Oke. Masih muncul nggak di layar teman-teman ini slide-nya? Masih ya? Masih, Bu. Baik, makasih. Nah, di 2017, 18, nah ini kan berarti sisanya ya, atau jumlahnya adalah 719 juta. Terus kemudian laba tahun 2019 ya, kita kurangkan ya. Oke, nah jadi kompensasi kerugiannya hanya bisa ya tahun 2017 ruginya kan tadi kan 3,95850 ya. Terus kemudian di tahun 2019 labanya adalah 265,450. Oke, gitu ya teman-teman. Ini saya edit dulu, berarti ini 2018 ya. Ini saya kasih keterangan ya teman-teman, biar nanti teman-teman bisa mudah membacanya, memahaminya. Jadi saya beri keterangan. Nah, di sini katakan bahwa tahun 2018 rugi fiskalnya ya adalah 323.450.000 di mana wajib pajak belum diwajibkan untuk membayar pajaknya. Namun untuk sisa rugi fiskal tahun 2018 tetap 395. Nih ya. Tetap ya 395. Akan memiliki kerugian fiskal tambahan yaitu 323.450. Nah, untuk tahun 2019 ya, tetapi kedua kerugian tersebut tidak dapat digabung. Jadi rugi tahun 2017 dan 2018 ini nggak bisa diklaim bersama-sama untuk menghitung kompensasi kerugian yang terjadi. Jadi harus satu-satu teman-teman. Ya, makanya rugi tahun 2018-nya tetap segini gitu. Ya. Sehingga kerugian tersebut ya hanya bisa diklaim di tahun 2017 saja. Kita kurangi dengan laba tadi ya tahun 2019 maka dapatlah 130.400.000 rupiah. Nah, jadi penghasilan neto dikurangi dengan kompensasi kerugian ya, dapatlah 551.764.800 rupiah. Gitu ya teman-teman ya. Ini maksud dari bagaimana kita menghitung sebuah kompensasi kerugian yang terjadi. Oke, karena dia 2 tahun berturut-turut mengalami sebuah kerugian sehingga kerugian tahun kedua itu tidak bisa digabungkan ya untuk dikompensasikan pada tahun pajak berjalan gitu di tahun pajak 2020 gitu ya teman-teman ya maksudnya ya. Oke, nah lanjut karena kita sudah tahu penghasilan kena pajaknya ya. Oke, atau laba neto fiskalnya, maka kita hitung PPh terutangnya. Oke, ini masih tahun 2020 itu kan sudah 22% ya teman-teman ya. Oke. Ini berarti kalau coba deh kan 12,5%. Kita kali dengan 50% dapatnya berapa nih?
12, berapa ya? 11 jadinya. 11% ya. Oke, kalau kemarin kan 25% kita kalikan dengan 50%, dapatnya adalah 12,5 ya. Sekarang ini menjadi 11%. Oke, 11% boleh. Gitu ya. Nah, ini karena dia omsetnya di atas 4,8 miliar, maka perhitungan PPh terutangnya yang pertama kita menghitung dulu perhitungan penghasilan kena pajak ya yang mendapatkan fasilitas. Jadi batasan minimum ya. Omset ya 4,8 miliar ya dibagi dengan penghasilan neto setahun atau peredaran usaha ya selama setahun, peredaran usaha brutonya ya selama setahun, baru dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Dapatlah nih perhitungan PPh terutang dengan perhitungan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Kita kalikan tarif. Nah, ingat ya tahun 2020 karena masanya sudah masuk pandemi COVID-19, di mana ada perubahan tarif ya, ada kebijakan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, yaitu adanya penurunan tarif untuk PPh badan yang semula 25% menjadi 22%. Kita kalikan dengan fasilitas tadi ya 50%, maka dapatlah ya PPh terutang yang mendapatkan fasilitas ya 41.913.724. Nah, lalu perhitungan yang kedua ya, PPh terutang yang kedua, kita menghitung penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Oke, berarti apa? Ini ya, penghasilan kena pajak kita kurangi dengan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Oke, maksudnya begini. Ya, ini ya kita kurangi dengan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Gitu, teman-teman. Oke, ya. Nah, yaitu ya 381 juta sekian-sekian, baru kita kalikan tarif tunggal dari PPh badan yaitu 22% ya. Ini berubah ya, teman-teman ya. Oke. Nah, menjadi 37.560.809. Nah, maka penghasilan maka PPh terutangnya ini kita jumlahkan, kita summary ya. Kita summary itu menjadi 79 juta ya 474.532 rupiah. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjutkan kredit pajaknya ya. Oke, kredit pajaknya kita PPh terutang sudah kita ketahui ya, ini saya highlight dulu. Saya beri tanda merah biar memudahkan ya. Nah, lalu kredit pajak kita hitung dulu, ada PPh pasal 22, 23 dan 24. Nah, 22 ini kita peroleh dari mana? Tadi yang kita hitung ini, teman-teman. Bentar deh. Ini E105. Nah, ini saya hitungnya di bawah, teman-teman, ternyata. Jadi saya hitung di bawah ya. Nah, ini ya sekalian saya bahas ya. Karena kan di poin pertanyaan poin 2 ya, kita hitung kredit pajak. Oke, sekalian aja saya bahas nih sini ya. Nah, kita hitung dulu ya untuk kredit pajaknya. Poin C ya, itu ada data penjualan termasuk ya penjualan kepada Pemkot Bekasi 22 juta. Oke, ingat ya PPh 22 tadi tarifnya adalah 1,5% atas bendara pemerintah ya, atau instansi pemerintah. Ya, lalu dikalikan 22 juta, maka dapatlah 3.300.000. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, lalu yang kedua, ini di soal maksudnya poin D ya. Nanti teman-teman bisa lihat studi kasusnya lagi. Yang kedua atau di poin D itu ada transaksi melakukan impor BKP. PPh pasal 22 impor tadi diketahui dia memiliki API ya kan. Maka tarifnya adalah 2,5% ya, menjadi 2.961 ya 250 rupiah.
Yang selanjutnya, ya telah membayar tagihan atas plat baja. Nah, ini transaksi PPh pasal 22 atas industri tertentu lainnya, yaitu baja ya. Tarifnya adalah 0,3%, kita kalikan 30 juta, maka dapatlah 90.000. Nah, ini kita jumlahkan ya. Sini ya, jumlah kredit pajak ya. Kredit pajaknya gitu ya. Nah, ini kita summary aja nih. Enggak auto sum. Bentar. Nah, nih. Kita auto sum. Nah, ini jumlahnya. Jadi, jumlah kita highlight lagi ya. Saya kasih warna orange deh. Nah, ini ya. 6321 ya. Nah, ini saya tandain deh. Gitu, teman-teman. Ya. Oke, ya. Ini ya. Jadi, teman-teman nanti bisa melihat perbedaannya. Peroleh dari sini. Gitu, ya. Nah. Oke. Nah, lalu PPh pasal 23-nya tadi ya. PPh pasal 23-nya nih ada di atas. Ya. Nih, yang udah kita hitung tadi. Yang saya hitung. Nah, ini kita beri warna. Jadi nanti teman-teman belajarnya mudah. Ya, saya beri warna. Ini dapetnya dari mana sih? Saya highlight ya. Teman-teman tahu. Nah, dari situ. Oke. Nah, PPh pasal 24-nya. Ya, ini PPh pasal 24-nya J24. J24 kita cari. Oh iya. Nah ya harusnya. Yang bisa dikreditkan, oh ini dibikin apa namanya batas maksimum dulu seharusnya nih. Ya, dibuat batas maksimum dulu. Coba kita hitung deh. Misalkan gini rumusnya. Ini. Sebentar. Ini ya, kita bagi dari jumlah penghasilan neto. Nah ini. Gitu kan. Oke, kita kalikan dengan penghasilan kena pajak dari mana? Oke, jumlahnya berapa nih? 20 juta. Nah, berarti kan gede kan? Nah, karena ini besar, ya teman-teman besar, maka yang diperkenankan ini. Oh, sorry, ini bukan D21, tapi G21. Oke. G21. Oke, dengan penghasilan neto kita kali dengan penghasilan rumus. Oke, ini juga sama nih. Ya. Kali gitu teman-teman. Sebentar. Oke, ya. Jadi ini yang diperkenankan adalah 4.500.000 ditambah 35 ya. Kita dulu. Oke. Jadi penghasilan luar negeri ya dibagi dengan penghasilan neto ya baru dikalikan dengan penghasilan kena pajak ya rumusnya itu. Oh, salah maaf.
Bukan penghasilan kena pajak, tapi PPh terutang. Saya yang salah nih, maaf. Mana tadi PPh terutangnya? Ini ya, 79. Makanya kok gede banget. Oke. Bentar. PPh terutang. Nih. Nah, ini ya. Ini tadi kan 4,5 juta. Coba 30 juta kita bagi dengan penghasilan neto ya. Jumlah penghasilan neto. Penghasilan luar negeri kita bagi dengan total penghasilan ya, total penghasilan ini kan tadi laba sebelum pajak. Kita kalikan dengan total PPh terutang. Nih ya. Oke. Maka tadi dapatlah 24 juta. Oke. Benar ya? Oke, 21 dibagi G36 kita kalikan dengan PPh terutangnya. Oh, ini belum diubah, maaf. Nah, nih. Sini seharusnya PPh terutang. Nah, nih baru deh. Kan yang menggunakan tarif tadi ya. PPh tarif. Nih ya, tarif. Nih ya, 15% dan 35%. Ternyata lebih besar dibandingkan dengan rumusnya kredit pajak. Ya. Oke. Jadi ini kita beri highlight warna orange. Orange sudah belum sih? Belum ya. Orange. Nah, maka ya ini ya. Maka ini kita hitung, ini kita tambahkan dengan ini. Oke. Jadi dapatnya segini teman-teman, 15 juta, ingat ya. Jadi PPh 24 ini ya, saya beri keterangan. Oke. Jadi kredit pajak luar negeri yang diperkenankan gitu kan adalah yang paling kecil ya, yang paling kecil PPh terutangnya, jumlah PPh terutangnya ya, jumlah PPh terutangnya. Begitu ya teman-teman penjelasannya ya. Nah, ini pun sama. Jadi ini yang kita peroleh. Ingat ya, karena ini dengan menggunakan tarif lebih besar, maka kita pakai yang KPLN atau batas maksimum. Kredit pajak luar negeri. Rumusnya adalah tadi ya, penghasilan dalam luar negeri ya, penghasilan neto dalam penghasilan luar negeri kita bagi dengan jumlah penghasilan. Ya, penghasilan neto atau laba sebelum pajak ya. Lalu kita kalikan dengan jumlah PPh terutang. Oke, ini rumusnya. Itu ya maksudnya. Rumus dari batas maksimum. Penghasilan dari luar negeri ya, kita bagi dengan jumlah penghasilan neto, kita kalikan dengan jumlah PPh terutang. Ya teman-teman ya, penjelasannya ada di sini. Oke. Nah, nanti tinggal teman-teman dipelajari lagi ya nanti. Oke. Tanggung ya, sedikit lagi. Bisa harusnya udah lanjut kelas berikutnya. Nah, jadi ini ya tadi ya. Jumlah kredit pajaknya menjadi 33 juta sekian-sekian ya. Lalu DPP pasal 25 ini diperoleh dari sini tadi yang dikali 12 ya teman-teman. 1.520 ya dikalikan dengan 12 ya. Nih. Terus ada STP
tadi ya. Kan awalnya adalah 2.250.000 ya. 2.250.000. Karena hanya pokoknya saja, maka dikurangkan dengan 250 ya. Oke, gitu. Jadi hanya 2 juta. Oke, maka jumlah PPh dia menjadi kurang bayar atau PPh pasal 29 ya. PPh pasal 29. Oke, menjadi 25.337. Nah, ini jadi PPh utang kita kurangi dengan jumlah kredit pajak, kita kurangi dengan jumlah PPh yang dibayar sendiri. Nah, sehingga untuk tahun berikutnya PPh pasal 25 tahun 2021 ya. Tadi kita hanya memasukkan penghasilan neto ya kita anggap ini penghasilannya teratur ya. 6 miliar ini SAPP-nya sama tadi ya. Kita anggap. Nah, maka laba usahanya nah ini menjadi kurang ya G18. G18 mana nih? Nah, nih sampai sini ya. Biaya usaha. Oke. Nah, ada penghasilan yang tadi sifatnya teratur, hanya royalti dan bunga pinjaman saja. Maka laba sebelum pajaknya menjadi 387.064.800. Nah, karena kompensasi kerugian ya, ini nggak bisa kita kurangi ya, ingat ya, karena ini kan lebih besar kan, jadi kita simpen dulu ya untuk tahun berikutnya. Oke, udah dapat. Kita hitung lagi rumusnya. Nah, ini udah pakai tarif yang ini ya. Tuh. Udah. Oke, jadi begitu teman-teman, kurang lebih untuk kita tahu ya saran dari perhitungan. Kayak gini aja, biar nanti nggak bingung. PPh pasal PPh tahunan ya, untuk si PT utama. Ini, oke cukup ya teman-teman ya. Jadi angsuran PPh pasal 25 ya untuk tahun berikutnya adalah 1/12 ya, 1/12 kita kalikan dengan 40 juta ini, maka dapatlah 3.370.970 rupiah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti dipelajari lagi ya. Nanti jika ada pertanyaan, kabari ke saya agar kita bisa nanti diskusi seperti itu. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Baik, nanti silakan dipelajari lagi. Mohon maaf ya nih agak overtime. Ya teman-teman, cukup ya. Nanti silakan dipelajari lagi pelan-pelan ya. Oke, baik sebelum berakhir saya mohon izin untuk foto bersama dulu ya sebagai bukti perkuliahan kita. Oke, saya stop share dulu. Silakan dibuka kameranya teman-teman. Yuk, biar nanti bisa move ke kelas berikutnya. Oke, kelas berikutnya ini ya. Zoom juga. Ya, oke, siap ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Minggu depan insya Allah kita jumpa lagi. Iya, kasih ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.